udah semangat ini kayaknya. Kepada Bu Robi saya persilakan, Bu. Bukan semangat Pak, dak-dik-dik. Muncul nggak Pak? Udah muncul, Bu. Ya. Jadi, Muncul, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Baik. Sudah siap belajar? Iya, Bu. Iya, Bu. Tapi sebelum kita belajar, coba kita lihat kebersihan kelasnya dulu. Coba itu bangkit, bajunya dimasukkan, ya. Samsul sampah di atas mejanya silahkan dibuang dulu. Udah? Nah, kalau udah, saatnya kita baca doa dulu. Silahkan Ahmad, dipimpin temannya doa. Baik, Bu. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa agar pembelajaran kita menjadi lancar dengan Bu Novi. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Sebelum kita lanjutkan lagi, Ibu absen terlebih dahulu. Kira-kira ada yang tidak masuk anak-anak? Samsul, Bu. Kenapa? Sakit perut katanya, Bu. Sakit perut. Nah, makanya anak-anak jangan suka jajan sembarangan ya. Nah, biar tidak sakit perut kayak bangkit. Ya, Bu. Nah, sekarang untuk membuat kalian semangat dalam belajar, kita nyanyikan lagu nasional dulu ya. Kita nyanyikan lagu Ibu Pertiwi. Ini Ibu ada. Ayo, kita mulai ya anak-anak. Kedengaran suaranya? Kulihat Ibu Pertiwi. Kedengaran suaranya anak? Dengar, Bu. Dengar, Dengar, Bu. Ayo. Lihat Ibu Pertiwi yang bersusah hati, airnya berlinar, indahnya gunung sawah lautan kekayaan. Kini Ibu sedang berdoa. Ibu Pertiwi. Kulihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati. Air matanya berlinang. Mas indahnya Hutan gunung sawah lautan simpanan kekayaan. Kini Ibu sedang lara, merintih dan berdoa. Sudah ya. Tadi udah nyanyi, kita udah semangat ya belajar. Semangat, Bu. Semangat. Anak-anak, semester 1 kemarin kita udah belajar tentang sumber daya ya. Sumber daya itu ada sumber daya manusia, kemudian ada sumber daya apa anak-anak? Alam, Bu. Sumber daya alam. Nah, dari lagu tadi kita lihat itu
keadaan Indonesia sedang bersusah. Kenapa? Kita lihat terjadi bencana kayak Bencana gunung alam. meletus, banjir, dan lain sebagainya ya. Gunung meletus, banjir, dan lain sebagainya ini mempengaruhi sekali terhadap kehidupan kita, Nak. Apalagi untuk materi kita ini sangat berhubungan. Nah, pada materi kita hari ini ya, kita akan belajar tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan, yaitu materinya tentang kelangkaan. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama dapat menjelaskan pengertian kelangkaan dengan benar, kemudian kalian dapat mendeskripsikan ciri-ciri kelangkaan secara kritis, kemudian menganalisis penyebab terjadinya kelangkaan secara sistematis, kemudian menganalisis akibat terjadinya kelangkaan secara tepat, dan yang kelima mendeskripsikan usaha mengatasi kelangkaan secara teliti. Nah, kemudian di sini Ibu ada video ya, ada video sebelum kita masuk ke materinya, Ibu lihatkan dulu materi penunjangnya. Halo, assalamualaikum anak-anak. Kali ini kita akan memasuki materi bab 3, yaitu aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kelangkaan. Anak-anak, manusia dikenal sebagai makhluk ekonomi atau Homo economicus. Sebagai makhluk ekonomi, manusia tidak pernah merasa puas dan selalu berusaha terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan itu? Ya, kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupan. Pada zaman praaksara, kehidupan masih primitif. Untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, dilakukan dengan cara berburu dan meramu, atau mengumpulkan makanan dari hutan. Kemudian, seiring dengan kemajuannya, cara berpikir dan kebudayaan, mereka mulai hidup menetap dan bercocok tanam, dan untuk memenuhi kebutuhan dilakukan dengan cara barter. Saat ini, di mana jumlah penduduk semakin bertambah, tentu kebutuhan manusia pun akan semakin banyak. Dalam memenuhi semua kebutuhannya, manusia harus bekerja untuk mendapatkan uang. Kemudian dengan uang itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan video berikut ini. Terjadi kelangkaan minyak goreng di Kelurahan Aku Timur setelah pemerintah pusat memperlakukan penjualan satu harga Rp14.000 per liternya. Jadi minyak goreng sulit ditemui di beberapa minimarket, sehingga apabila ada stok, minyak goreng tersebut langsung habis di serbu warga. Seperti yang terjadi di sebuah minimarket yang berada di Jalan Merdeka, Martapura pada Sabtu 11 Februari. Terlihat warga ramai berdesak-desakan mengantri untuk membeli minyak goreng kemasan dengan harga Rp14.000 per liter dan Rp28.000 untuk kemasan 2 liter. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sumsel, ada Ibu Ramadi. Kejadian apa yang dapat kalian? Nah, dari yang video kalian lihat tadi, kejadian apa nak yang terjadi nak? Ada yang bisa jawab? Ya. Halo. Itu kelangkaan ya Bu ya? Kelangkaan. Kelangkaan apa coba? Minyak goreng Bu. Minyak goreng. Minyak goreng itu selain minyak goreng apalagi nak yang kira-kira di sekitar kita ini yang langka nak? BBM Bu, BBM. BBM ya, coba kita lihat lagi ya pada gambar Masker ini. Bu. Gambar berikut ini. Gambar ini menunjukkan antrian BBM. Nah, ini gambar ini menunjukkan gambar antrian BBM ya, yang mana selain minyak goreng, ternyata BBM juga banyak sekali kita temukan tiap-tiap pom bensin itu orang-orang pada ngantri. Nah, kemudian selanjutnya lagi ada di berbagai daerah. Ini antrian menunjukkan orang sedang mengantri untuk mendapatkan air bersih. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa peristiwa-peristiwa tersebut dapat terjadi? Ayo, ada yang bisa jawab?
Karena 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 apa? Karena langka tadi, Bu. Karena langka. Ya, kenapa bisa langka tersebut? Apa sih yang menyebabkan kelangkaan tersebut? Habis, Bu, barangnya sedikit. Barangnya sedikit. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut secara biar kalian bisa sharing-sharing dengan temannya, maka di sini Ibu bagi kalian dalam beberapa kelompok ya. Kelompok pertama itu ketuanya Bangkit, silahkan cari temannya, itu terdiri dari 4 orang, kemudian kelompok kedua itu ada Samsul, silahkan cari temannya, kelompok ketiga itu ada Ahmad, silahkan cari temannya. Kenapa Ibu suruh kalian cari temannya sendiri? Karena biasanya kalau dipilihkan oleh Ibu, nggak mau Bu, nggak mau kerja, karena Ibu harap kalau sama temannya sendiri yang bekerja kelompok bisa saling sharing-sharing ya. Silahkan Ibu kasih waktu selama 20 menit. Ini Ibu bagikan LKPD-nya. Ibu bagikan LKPD-nya ya anak-anak ya. Nanti kalian kerjakan. Silahkan duduk ke tempat kelompoknya masing-masing. Kasih waktu 10 menit ya. Ya, Bu. Ibu, masuk nggak anak-anak ininya LKPD-nya? Ibu share? Belum, Bu. Nggak ada, Bu. Belum ya? belum. Kan udah dibagikan ya. Ini hanya ini apa namanya, untuk mengingatkan kalian kembali aja permasalahannya. Pada pertanyaan pertama di LKPD kalian tuh permasalahan apa yang terjadi dari video tersebut, kemudian apa yang menyebabkan terjadinya permasalahan tersebut, apa sih dampaknya dari permasalahan tersebut bagi kehidupan masyarakat, dan bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut. Bagaimana waktunya? Tinggal 5 menit lagi, udah selesai? Dikit lagi, Bu. Dikit lagi. Kalian bisa lihat-lihat buku catatan kalian, buku cetak, atau buku-buku yang lainnya. Bisa cari informasi tentang pengertian tadi, apa itu tugas-tugasnya, kelangkaan itu apa, cara mengatasinya bagaimana. Nah, sekarang waktunya sudah habis. Silahkan tiap-tiap kelompok, siapa yang mau maju duluan untuk mempresentasikan diskusinya. Silahkan. Kelompok 1 udah siap? Kelompok 1 Bangkit udah aja, siap? Bu, yang Belum, maju, Bangkit? Bu. Ya, ketuanya aja. Belum selesai, Bu. Belum selesai. Ahmad, Belum. kelompok 3 udah? Masih tinggal. Belum Bu, ini nggak mau kerja kawan-kawannya Bu, saya kerja sendiri Mau Bu. kerja kawan-kawannya. Ya, bagaimana kelompok 2, Wayan? Belum juga, Bu. Nah, belum juga. Nah, kalau belum Kasih juga waktu. semua, jadi kelompoknya Lagi. Ibu ini ya, Ibu Koncang. Jadi kelompok mana yang duluan, yang keluar dia harus silakan mempresentasikan hasilnya ke depan. Nah, ternyata yang keluar kelompok 1. Silahkan kelompok 1. Bisa ketuanya, bisa diwakilkan yang lain temannya. Silahkan maju ke Ketuanya depan. aja, Bu. Ketuanya aja, Bu. Ketuanya, Bangkit, silahkan maju, Bangkit. Jawab pertanyaan Ya, pada baik, Bu. LKPD itu, Bangkit, biar nanti ditanggapin oleh teman-temannya. Iya, kelangkaan itu seperti itu, Bu. Keadaan di mana
eh, mencari barang yang kita pakai itu susah, Bu, karena banyak faktor. Biasanya harga bahan yang terlalu murah itu juga berpengaruh, Ibu. Kira-kira gitu, Bu. Ya, bagus sekali ya pendapat dari kelompok 1. Bagaimana untuk kelompok lain? Ada tanggapan, ada pertanyaan untuk kelompok 1? Mau nambahin aja, Bu. Ya, silahkan Husnul. Mau nambahin tadi yang penyebab kelangkaannya yang Bangkit sampaikan tadi. Kalau kami tuh Bu, hasil diskusinya yang pertama itu karena alat atau yang kita cari itu terbatas Bu, alat memuasnya terbatas. Kemudian kedua karena adanya sumber daya alam itu yang rusak, kerusakan sumber daya alam. Kemudian sumber daya manusianya terbatas. Kemudian lagi pertumbuhan penduduknya cepat. Yang terakhir itu karena bencana alam, Bu. Itu yang menyebabkan kelangkaan. Bagus sekali Husnul. Silahkan teman-teman kasih tepuk tangan buat Husnul. Selanjutnya kelompok 3 mau maju. Silahkan Ahmad. Atau temannya mau mewakili. Silahkan kelompok 3. Eki mewakili. Ya, Bu. Lah. Apa tadi LKPD-nya, Bu? Yang Ibu kasih tadi. Yang udah dibagikan. Lihat tuh, Eki berarti nggak bantu temannya ngerjakan ya. Ya itu, Bu. Asik makan kuaci, Bu. Nah, Eki, lihat LKPD yang udah dibagikan sama temannya. Silahkan pahami, terus maju ke depan. Jelaskan hasil yang udah dicari oleh teman-temannya. Permasalahan apa yang terjadi pada video tersebut, apa yang menyebabkan, kemudian dampak dan cara mengatasinya. Oh, ya, saya baca aja ini ya, Bu ya. Baiklah, dari kelompok kami menyimpulkan ya, atau yang kami dapat terjadinya kelangkaan karena beberapa sebab, bisa disebabkan oleh bencana ataupun karena kejadian-kejadian yang lain. Baru sampai situ aja kami, Bu. Ya, bagus. Terima kasih. Silahkan kelompok lain ada yang mau menanggapi? Kelompok lain ada yang lagi mau nanggapin? Kelompok 2 sama kelompok 1 sama kelompok 2. Ya. Tidak ada lagi, Bu, kayaknya. Tidak ada lagi. Ada, Bu, ada, Bu. Ada, Bu. Ya, siapa? Saya, Bu. Silahkan. Saya mau nambahin, Bu. Mau nambahin tadi yang untuk mengatasi kelangkaan, Bu. Kita bisa nyusun skala prioritas, Bu. Jadi mana yang penting yang kita duluin aja. Kemudian kita harus memanfaatkan yang ada itu secara efektif, Bu. Nggak boleh boros-boros seperti itu. Gitu, Bu, dari saya. Ya, bagus sekali Husnul. Nah, selanjutnya udah maju, kelompok 1 udah maju, kelompok 2 udah maju, kemudian kelompok 3 udah maju. Nah, di sini ya Nak ya, sebelum kita simpulkan materi, kita tanya jawab terlebih dahulu ya. Ibu tanya jawab dulu dari hasil diskusi kalian, dari presentasi kalian tadi. Sekarang Ibu tanya dulu sama Arida. Arida. Ya, Bu. Pernah nggak Arida mengalami yang namanya ngantri di BBM? Di pom bensin, ngantri BBM di pom bensin? Nggak pernah, Bu. Tapi kalau disuruh mama ngantri minyak goreng pernah. Pernah? Nah, kira-kira apa sih yang menyebabkan yang Arida tadi bisa mengantri minyak goreng tuh? Apa sih penyebabnya? Apa ya, Bu? Produksi minyak gorengnya
sedikit kayaknya Bu, jadinya langka. Mungkin karena kemahalan bahan baku produksinya gitu. Produksi minyak gorengnya Jadi sedikit. produsennya sedikit untuk memproduksi minyaknya. Bagus sekali ya Arida ya. Kemudian Sundaya. Sundaya, bagaimana cara mengatasi yang produksi minyak goreng sedikit tadi agar tidak terjadi kelangkaan? Bagaimana cara mengatasinya? Ganti dengan yang lain Bu, jangan pakai minyak goreng. Pakai Apa minyak contohnya? kelapa. Oh, bagus sekali Sundaya ya. Nah, kemudian Yuni. Yuni. Ya, Ya. Tadi saat teman kalian diskusi, ada teman kalian tuh menyampaikan salah satunya bencana alam. Bencana alam itu faktor penyebab terjadinya kelangkaan. Kenapa kok bencana alam itu menjadi penyebab terjadinya kelangkaan ini? iya Bu, kalau banjir sawahnya rusak, padinya nggak panen Bu, jadi langka. Jadi padi tidak panen, sehingga menyebabkan Beras langka, jadi berasnya mahal. berkurang, jadi langka. Ya bagus sekali Yuni ya. Dah sekarang di sini Ibu ada kertas ya, tugas individu kalian. Ini ada pilihan ganda terdiri dari 10 soal. Ya, 10 soal. Ibu kasih waktu kalian 10 menit untuk mengerjakannya. Nanti kita bahas bareng-bareng ya. Udah selesai? Ya Bu. Sudah. Sudah selesai. Kalau sudah selesai, silahkan kumpul ke depan anak-anak. Udah kumpul ya. Oh bagus sekali jawabannya. Ini Ibu lihat sekali lintas, udah benar-benar semua. Sekarang ini udah Ibu bagikan lagi ke tempat kalian, tapi Ibu bagikan secara acak ya, buat kita koreksi bareng-bareng. Coba diambil ini Bangkit. Ini punyanya Eki diambil. Nah, silahkan Husnul ambil punya Samsul. Ya Bu. Nah, sampai ya udah selesai, udah dapat semua anak-anak? Udah. Nah, sekarang Ibu tunjuk, coba Bangkit, kerjakan soal pertama. Baca soalnya terus jawab, Bangkit. Nomor 1, ketidaksamaan kebutuhan dan kebutuhan disebut. Apa Bangkit? Jawabannya apa? B Bu. Anak-anak yang lain bagaimana? Benar atau salah? Salah. Salah. Apa yang Kenapa benar Bu? salah? Yang benar mana? C Bu, C. Oke, coba Husnul baca dulu soalnya terus jawab. Ketidakseimbangan antara kebutuhan dan tersedianya alat pemenuh kebutuhan disebut kelangkaan Bu. Ya, pertama kita lihat ketidakseimbangan antara kebutuhan dan kesediaan alat pemenuhan kebutuhan disebut A, kekurangan. Kalau kekurangan dia itu masih belum dikatakan yang ini karena antara kebutuhan sama ketersediaan ya, walaupun kurang. Kalau kebutuhannya masih belum, ini enggak dimaksud, kurang tepat jawabannya. Kemudian kalau B, kemiskinan enggak. Kemudian kalau D, kesenjangan juga tidak. Jadi jawaban yang tepat itu adalah kelangkaan atau C ya. Sudah. Kemudian soal nomor 10. Coba silahkan jawab oleh Husnul. Ya Bu. Kelangkaan dalam ilmu ekonomi memenuhi makna A Bu. A. Coba dibaca A, jawabannya apa? Terbatas, tidak cukup dibandingkan dengan banyaknya kebutuhan. Salah ya Bu? Kira-kira anak-anak yang lain jawaban Husnul benar atau salah? Benar atau salah anak-anak? Salah ya? Coba Arida, jawaban yang tepat apa Arida? C Bu. C ya. Kelangkaan dalam ilmu ekonomi memenuhi makna yaitu alat pemuas kebutuhan terbatas, sedangkan kebutuhan terus bertambah. Nah, baiklah ya. Sekarang silakan dikumpul.
kumpul jawabannya. Nah, ini nanti Ibu nilai. Kemudian sekarang kita simpulkan dari pelajaran kita hari ini. Coba Ahmad Mulyadi, apa kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Jadi kesimpulannya gini Bu, kalau misalkan dalam kehidupan kita sehari-hari supaya tidak terjadi kelangkaan, maka kita harus bijak dalam menggunakan barang Bu, gitu Bu. Ya. Baiklah, bagus sekali jawabannya. Silahkan Wayan, tambahi Wayan. Terima kasih Bu. Jadi kita harus mengutamakan yang namanya skala prioritas dalam berbelanja Bu. Mana yang perlu itu yang diutamakan dalam hal berbelanja sehingga tidak memunculkan yang namanya kelangkaan. Seperti itu Bu. Ya. Bagus sekali ya jawaban anak-anak. Jawaban anak-anak Ibu bagus sekali. Kemudian dapat kita lihat, dapat kita tarik kesimpulan di sini yang namanya kelangkaan itu adalah apa Nak? Kelangkaan adalah dapat diartikan suatu keadaan di mana jumlah barang yang diminta lebih banyak daripada jumlah barang yang ditawarkan ya. Kemudian ada penyebab kelangkaan, itu ada bencana alam, kemudian ada pertumbuhan manusia yang begitu cepat, kemudian keterbatasan manusia dalam mengolah sumber daya alam, kemudian ada ciri-ciri kelangkaan juga. Ciri-ciri kelangkaan itu jumlah alat pemuasnya kebutuhan terbatas, kemudian harga kebutuhan melonjak drastis, kemudian konsumen harus berkorban untuk mendapatkannya. Nah, kemudian kita lihat ada dampak dari kelangkaan tuh. Ternyata dampak dari kelangkaan tuh bukan hanya sebagai dampak negatif, tapi juga ada dampak positif. Dampak positif dari kelangkaan tadi apa Nak? Dampak positifnya apa? Meningkatnya teknologi untuk memperbaiki kehidupan ya, terciptanya teknologi baru yang dapat mengefisienkan sumber daya alam. Kemudian dampak negatifnya melambungnya harga-harga, kemudian semakin banyak muncul ini orang yang berspekulasi. Ya, usaha untuk mengatasi kelangkaan yaitu menyusun skala prioritas, kemudian memanfaatkan sumber daya secara efektif. Nah, sampai sini kita cukupkan materi hari ini. Untuk tugas minggu besok, yaitu kalian membuat makalah tentang kelangkaan sumber daya. Nah, kemudian materi selanjutnya untuk minggu besok juga kita melanjutkan materi dari aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya, itu tentang kebutuhan ya. Silahkan baca-baca buku di rumah, apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan dan lain-lain. Kemudian materinya udah Ibu cukupkan sampai sini. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Pak Mul, silakan Pak Mul. Telah mengumpulkan teaching hari ini sebagai model yang sangat luar biasa dan bagus sekali. Kemudian selanjutnya langsung saja kepada Bapak Ibu sebagai obser yang saat ini, yaitu Pak Wayan. Untuk yang pertama kepada Pak Wayan saya persilahkan terlebih dahulu untuk memberikan tanggapan terhadap apa yang telah ditampilkan oleh Bu Novi. Baik, terima kasih Pak Mul atas kesempatan dan waktunya. Selamat untuk Bu Novita sudah menampilkan yang namanya peer teaching dengan baik. Setelah saya melakukan yang namanya observer, setelah mengamati dari hasil video pembelajaran tersebut dari kegiatannya, saya menemukan yang namanya bagus sekali Ibu dalam hal mendeteksikan lagu. Jadi lagu yang ditampilkan itu sangat sesuai dengan materi. Jadi pemahaman siswa dengan materi yang akan dipelajari itu pas. Jadi ada benang merah dalam hal pembelajaran seperti itu. Kemudian dalam hal di persepsi pendahuluan itu tidak ada masalah. Jadi sudah menampilkan yang namanya tuan, kemudian penilaian. Kemudian dalam hal kegiatan inti juga sudah semua sesuai dengan cinta. Kemudian ada di
untuk sudah adanya yang namanya rangkuman, tapi ada kurang. Bu Novita belum melaksanakan yang namanya refleksi. Jadi Bu Novita, kita sebagai guru belum mengetahui apakah pembelajaran yang kita lakukan hari ini itu apakah menarik bagi siswa atau tidak. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, waktunya saya kembalikan lagi ke Pak Mul. Silakan Pak Mul. Ya, terima kasih Pak Wayan. Baik, terima kasih Pak Wayan telah memberikan tanggapan terhadap Bu Novi. Kemudian selanjutnya untuk yang observator kedua yaitu Pak Rahadian. Kepada Pak Rahadian saya persilakan untuk memberikan tanggapan dari Bu Novi. Dari saya mungkin cukup bagus, gitu aja Pak. Mohon maaf sekarang saya ada di masjid, boleh? Oh gitu ya Pak. Nah, karena berhubung Pak Rahadiannya sudah di masjid dan ini memang sudah mendekati sholat Jumat, jadi bapak-bapaknya mungkin banyak yang bersiap-siap untuk sholat Jumat. Kita ke Bu Rahmawati untuk menanggapi sambutan Bu Rahma, saya persilakan Bu. Ya, terima kasih Pak Mul. Terima kasih Bu Novi, sudah bagus dari penilaian persepsi, kemudian ada masalah aktual yang diangkat di situ, kemudian ada stimulasi, sudah ada stimulasi. Pak Bangkit bisa di-unmute. Pak Bangkit bisa di-unmute. Terima kasih. Jadi betul tadi di persepsi sudah bagus, ada masalah aktual yang dialami oleh siswa dan di sekitar siswa juga terjadi tentang kelangkaan suatu barang. Kemudian stimulasi untuk masuk kepada masalah sudah bagus, masuk kepada materi juga sudah bagus. Kemudian PPL-nya sudah kelihatan ya. Ada peristiwa, ada masalah, terus anak-anak mencoba menemukan solusinya tadi ya. Ya, sudah ada, jadi PPL-nya tampak, kemudian malah di situ tadi ada inovasi teknologi terbarukan. Dari apa? Yaitu dari dampak positif tadi. Kadang-kadang kan kita mengatakan ada masalah, terus ada masalah, mesti ada dampak. Dan anak-anak kadang-kadang punya asumsi dampak itu mesti negatif. Nah, ternyata ada juga dampak positif meski dari kelangkaan itu, yaitu apa? Munculnya inovasi teknologi terbarukan. Itu. Nah, kemudian selanjutnya untuk soalnya lain grup gak iso kudu sertifikat kan menyebutkan penyelenggara. Sertifikat itu dia Mbak. Kita siapkan di sini. Tak map nih. Map warna plastik plastik kita. Ya. Oh iya. Ya. Terima kasih. Nah itu kemudian TPACK-nya sudah kelihatan. Jadi Bapak Ibu membuat PPT, kemudian ada video, kemudian ada kalau tadi di buku itu ada soal-soal yang memanfaatkan HP-nya anak-anak, jadi TPACK-nya tampak. Kemudian critical thinking-nya, creative thinking-nya kelihatan dari mana? Dari ketika anak berusaha untuk mencari solusi, ya. Itu. Jadi kesimpulan juga sudah tampak. Jadi saya kira itu saja, Bu Novi. Terima kasih. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih Bu Rahma atas tanggapannya, Bu Novi. Lanjutnya kepada Bu Nurul. Kalau misalkan Bu Nurul sudah ada.